Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi dengan nomor NIM 2902050007, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Intermediate Accounting 2 yang berjudul Bab 7 Modal Saham dengan dosen pengampu Bapak Edi Purwanto Skom MM. Sejalan dengan perkembangan perekonomian satu negara, maka pada gilirannya akan tumbuh perusahaan yang pengelolaannya terpisah dengan harta pemilik. Perusahaan yang demikian akan terlihat dengan jelas, terutama yang sudah listing di Bursa Efek Jakarta atau BEJ, sedangkan yang belum tercatat di BEJ ada dua kemungkinan, yaitu pengelolaan perusahaannya belum dipisahkan secara jelas dengan harta pemiliknya dan ada yang sudah terpisah. Jenis perusahaan. Yang pertama, jenis perusahaan pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu publik atau perorangan, terbuka dan tertutup, dan perusahaan lokal dan asing. Secara garis besar, klasifikasi perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang kedua, perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang A, perusahaan perorangan, yang B, perusahaan perdata, yang C, firma, yang D, commanditary penot cap atau CP, dan yang D, koperasi, dan yang E, perseroan terbatas. 3, untuk perusahaan yang terbentuk perseroan terbatas atau PT. Ada dua jenis, yaitu bersifat tertutup dan terbuka. Jika PT terbuka, berarti perusahaan tersebut telah menjual sahamnya kepada masyarakat di BEJ, dan selanjutnya dapat disebut dengan perusahaan publik. Yang keempat, badan usaha milik negara atau daerah atau BUMN atau D, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, misalnya Pertamina. Dan yang kelima, perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara. Adi negara di mana perusahaan itu berprorasi. Yang keenam, perusahaan asing, yaitu perusahaan beroperasi di suatu negara tapi pemiliknya berada di negara lain. Penjual saham. Perusahaan dalam menjual sahamnya kepada investor dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dijual tunai dengan cara dipesan, dikombinasikan antara saham biasa dan saham preference, ditukar dengan non cash dan lain-lain. Jika penjualan saham terdiri dari saham biasa dan saham preference, maka dalam jurnal harus dipisahkan. Penjualan tunai. Perusahaan dalam mengeluarkan saham biasanya dengan nilai nominal. Umumnya penjualan saham oleh perusahaan dilakukan dengan tunai. Sebagai contoh, misalnya PT Sirat mengeluarkan 2000 lembar saham biasa nominal Rp1.000 dan harga pasar saham di pasar adalah Rp1.200. Perusahaan mencatat transaksi penjualan tersebut sebagai berikut. Di sini ada kas sebesar Rp2.400.000. Modal saham biasa 1000 dikali Rp2.000 sama dengan Rp2.000.000. Agio saham kurung buka 1.200 diambil
1000 dikali Rp2.000 sama dengan Rp400.000. Pesanan penjualan saham. Dalam penjualan saham dapat terjadi dengan cara diangsur atau penjualan secara pesanan. Dengan demikian, investor akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan perusahaan yang menerbitkan saham. Biasanya penjualan dengan cara tersebut, investor diminta untuk memberi uang muka dan juga provisi untuk mengantisipasi terjadi pembatalan karena ketidakmampuan membayar. Perusahaan biasanya tidak akan memberikan saham kepada investor sebelum kewajibannya dilunasi secara penuh. Sebagai contohnya, misalnya PT Wara menjual saham biasa dengan cara pesan sebanyak 1000 lembar dengan nominal 1000 lembar rupiah per lembar saham dan harga pasar Rp1.500.000 per lembar. Uang muka yang harus dibayar oleh pembeli adalah Rp300 per lembar saham dan sisanya Rp100.000 per lembar dibayar pada akhir bulan. Apabila pembeli tidak dapat membayar, perusahaan akan menjual sahamnya dengan harga Rp1.300.000 per lembar. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah di sini ada kas kurung buka Rp300 dikali 1000 sama dengan Rp300.000. Piutang pesanan saham biasa Rp1.200.000 kurung buka Rp1.200.000 dikali 1000 kurung tutup. Modal saham biasa dipesan Rp1.000.000 kurung buka Rp1.000.000 dikali 1000. Agio sahamnya sebesar Rp500.000. Apabila pada akhir bulan investor hanya mampu membayar 900 lembar, maka jurnal yang dibuat sebagai berikut. Di sini ada kas Rp1.200.000 dikali 900. Hasilnya Rp1.080.000. Piutang pesanan saham biasa Rp1.080.000. Modal saham biasa dipesan Rp900.000 kurung buka Rp1.000.000 dikali 900. Modal saham sebesar Rp900.000. Pembatalan pesanan saham. Dalam penjualan saham dengan pesanan dapat terjadi pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan adanya kejadian tersebut, maka ada dua cara perlakuan, yaitu uang yang sudah diterima dikembalikan. Uang yang sudah diterima dikembalikan dengan dikurangi biaya penjualan kembali saham yang telah dipesan. Pemberikan saham sejumlah uang yang telah diterima dan semua uang yang sudah diterima dianggap hilang. Dengan menggunakan contoh di atas bahwa pembeli tidak dapat membayar 100 lembar saham yang telah dipesan, maka jurnal yang dibuat dengan menggunakan ketentuan di atas adalah sebagai berikut. Uang yang sudah diterima dikembalikan. Di sini ada modal saham yang dipesan Rp100.000 kurung buka 1000 dikali 100. Agio saham kurung buka 500 dikali 100 sama dengan Rp50.000. Piutang pesanan saham kurung buka Rp1.200.000 dikali 100 sama dengan Rp120.000. Di sini ada kas Rp30.000. Uang yang sudah diterima dikembalikan dengan dikurangi biaya penjualan kembali saham yang telah dipesan. Modal saham yang dipesan Rp100.000 kurung buka Rp100.000 dikali 100. Agio saham
500 dikali 100 sama dengan Rp50.000. Piutang pesanan saham 1.200 dikali 100 sama dengan Rp120. Utang pada pemesanan saham Rp30.000. Kas 1.300 dikali 100 Rp130.000. Utang pada pemesanan saham sebesar Rp20.000. Modal saham sebesar 1.000 dikali 100 sama dengan Rp100.000. Utang pada pemesanan saham sebesar Rp10.000. Di sini ada kas Rp30.000 diambil Rp20.000 sama dengan Rp10.000. Agio sahamnya 1.500 diambil 1.000 dikali 100 sama dengan Rp50.000. Memberikan saham sejumlah uang yang telah diterima. Di sini ada modal saham dipesan Rp100.000, buka 1.000 dikali 100. Agio sahamnya 500 dikali 100 sama dengan Rp50.000. Modal saham kurung buka 1.000 dikali 30 sama dengan Rp30.000. Piutang pesan sahamnya 1.200 dikali 100 sama dengan Rp120.000. Di sini ada kas 1.300 dikali 100 diambil 30 sama dengan Rp91.000. Modal sahamnya 1.000 dikali 70 sama dengan Rp70.000. Agio sahamnya Rp21.000. Semua uang yang sudah diterima dianggap hilang. Modal saham dipesan Rp1.000, kurung buka 1.000 dikali 100. Agio saham 500 dikali 100 sama dengan Rp50.000. Modal pembelian saham 300 dikali 100 sama dengan Rp30.000. Piutang pesanan saham 1.200 dikali 100 sama dengan Rp120.000. Kasnya sebesar 1.300 dikali 100 rupiah sama dengan Rp130.000. Modal sahamnya 1.000 dikali 100 sama dengan Rp100.000. Agio saham Rp30.000. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.